Anda mengikuti News Update, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan dirinya mendukung calon petahana Basuki Cahayapurnama secara personal, bukan secara partai. Sampai saat ini menurut Ruhut, Partai Demokrat belum memutuskan akan mendukung Ahok atau tidak dalam Pilkada 2017 mendatang. Kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan selama ini pernyataannya tentang Ahok merupakan pendapat pribadi. Ia menambahkan semestinya bisa dibedakan ketika ia menggunakan pendapat pribadi atau pendapat sebagai kader fraksi Demokrat. Untuk masalah mendukung Ahok, dirinya menyatakan telah menanyakan langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Sampai saat ini Demokrat belum menentukan siapa yang akan diusung untuk bertarung di Pilgub DKI yang akan datang. Kalau mengenai Pak Ahok, selama ini statement saya selalu mengatakan pernyataan pribadi nggak? Pribadi, nggak pernah partai. Mereka yang kadang-kadang bicara partai. Saya tadi tanya itu Pak SBY, Pak gimana pilkada? Sabar Pak Ruhut, nanti kita putuskan. Partai memang belum. Yang bisa memutuskan hanya SBY sebagai ketua umum. Yang lain nggak bisa. Nah, kita sabar nunggu. Pemirsa, DPP Partai Demokrat menonaktifkan Ruhut Sitompul dari jabatannya sebagai juru bicara partai. Penonaktifan Ruhut disinyalir terkait sikap Ruhut yang kerap berbeda dengan kebijakan partai, salah satunya terkait Pilgub DKI Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, membenarkan pemberhentian Ruhut sebagai juru bicara partai. Ia menegaskan Ruhut hanya diganti dari posisinya sebagai juru bicara dan tidak dipecat dari keanggotaan partai. Namun hingga saat ini belum diputuskan siapa yang akan menggantikan posisinya. Ruhut Sitompul selama ini kerap mendukung Basuki Cahayapurnama sebagai petahana dalam Pilgub DKI. Sikap Ruhut tersebut berbeda dengan sikap Partai Demokrat yang bergabung dengan koalisi kekeluargaan untuk mencari pesaing Ahok. Meski demikian, Syarif Hasan enggan menyampaikan alasan resmi pemberhentian atau penonaktifan Ruhut karena menurutnya keputusan dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Memang benar kita tapi saya tidak tahu pasti ya kan karena itu kan biasanya dibahas di Dewan Kehormatan gitu. Jadi mungkin Dewan Kehormatan bisa lebih memberikan penjelasan yang lebih rinci. Posisi mana aja akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta, namun Bang Ruhut jelas-jelas mendukung Ahok. Saya pikir bukan itu saja, tapi yang jelas itu Dewan Kehormatan selalu mengawasi perjalanan setiap kader. Hingga kini PDI Perjuangan masih belum memutuskan apakah akan mendukung petahana Basuki Cahayapurnama dalam Pilgub DKI mendatang. Internal PDIP sendiri masih terbelah dalam mendukung Ahok. Klaim Ahok yang mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah merestuinya untuk maju berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI mendatang menjadi pro dan kontra di internal PDIP. Jadi intinya Ibu secara pribadi yang dari dulu kan mau dukung, tapi secara partai kan ada prosedural macam-macam. Nah untuk teknisnya gimana ya saya kira Mas Hasto Sekjen yang akan mengatur, memilih. Apakah akan memutuskan Ahok Jarot atau pasangan yang lain kita nggak tahu. Beberapa fungsionaris seperti Ahmad Basarah membenarkan klaim Ahok. Namun pengurus lain seperti Andreas Pereira mengatakan Ahok adalah tipe politisi kutu loncat yang oportunis. Hanya memikirkan kepentingannya belaka. Dia membeberkan track record sang gubernur yang kini di atas angin. Ahok memang kerap berganti partai. Dari Partai Indonesia Baru saat menjadi bupati di Belitung Timur, masuk Golkar untuk mengantarkan sebagai anggota DPR, dan sempat menjadi kader Gerindra saat berpasangan dengan Joko Widodo di Pilgub DKI. Pro kontra di internal partai pemenang pemilu ini tidak terlalu dipedulikan Ahok. Kok adu domba? Kemarin gue dengar kambing dibedaki, kok jadi domba? Dia menyatakan akan mengikuti apapun keputusan PDI Perjuangan. Terlebih, sudah ada 3 partai yang mendukungnya untuk maju di Pilgub DKI. DPP PDI Perjuangan belum memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilgub 2017 nanti. PDI Perjuangan akan menentukan pilihannya sebelum batas pendaftaran cagup di KPU tanggal 21 hingga 22 September.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama beberapa waktu lalu sempat meminta restu PDI Perjuangan untuk kembali maju bersama Jarod Saiful Hidayat. Namun hingga saat ini PDI Perjuangan belum memutuskan akan mengusung calon petahana atau tidak dalam Pilkada DKI Jakarta nanti. Partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini masih melihat dinamika politik yang terjadi hingga tengah waktu pendaftaran Pilgub dimulai. PDIP menunggu momentum politik untuk mendeklarasikan calon gubernur yang didukungnya. Ya, tentu saja dinamika tetap terjadi dan pertemuan yang dilakukan terakhir ketika Pak Ahok berkunjung ke kantor PDI Perjuangan dan menyatakan niatnya untuk bersama-sama dengan Pak Jarod Saiful Hidayat itu merupakan bagian dari momentum politik untuk proses pengerucutan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun hingga saat ini DPP Partai belum mengambil keputusan terkait dengan pasangan calon tersebut. Ada batas waktunya nggak Pak? Oh tentu ada. Kalau berdasarkan mekanisme KPU kan pendaftaran dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 September. Sehingga dipastikan ada momentum politik sebelum tanggal-tanggal tersebut bagi partai untuk mengambil keputusan. Sidang lanjutan pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan kali ini akan kembali mendengarkan keterangan saksi. Ya, kita langsung bergabung dengan rekan kami Jessica. Siapa saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini dan kapan akan dimulai? Rencananya menurut informasi yang kami terima Elvita, persidangan yang ke-12 terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan dimulai atau dilaksanakan pada pukul 10 pagi ini. Namun memang baru yang terlihat hadir dalam ruang persidangan yaitu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Terkait dengan informasi agenda pemeriksaan yang akan berlangsung pada hari ini, kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 saksi penting yang akan dihadirkan pada agenda persidangan yang ke-12 kali ini. Saksi pertama yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah ahli psikologi. Ahli psikologi akan dihadirkan yaitu Antonia Rati Anjarani. Antonia Rati Anjarani ini akan sangat dibutuhkan keterangannya dan penjelasannya terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi psikis Jessica pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sementara saksi kedua yang juga ini dinilai akan menjadi salah satu saksi kunci, saksi yang akan dihadirkan adalah asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso. Mengapa keterangan dan penjelasan dari asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso ini dinilai penting? Asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini memang diduga mengetahui terkait dengan celana yang selama ini dicari kebenarannya, apakah benar celana tersebut mendapatkan arahan begitu atau perintah dari Jessica Kumala Wongso sendiri untuk dibuang. Karena memang diduga ada seperti hubungan antara celana yang diduga sobek begitu pasca adanya kematian dari Wayan Mirna Salihin yang diakibatkan oleh kasus kopi bersianida. Memang agenda persidangan pada sidang ke-12 ini akan menjadi penting karena nanti akan ada penjelasan dari ahli psikologi begitu dan juga apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso sendiri. Sementara kita ketahui bersama hingga saat ini memang asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso tidak diketahui keberadaannya dan memang sudah sempat dilindungi oleh LPSK sendiri. Elvita. Ya Jessica, lalu apa saja yang menjadi keberatan dari pihak Jessica? Hingga pada persidangan ke-12, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso masih menyimpan sejumlah poin keberatan. Sejumlah poin keberatan dalam persidangan yang terus berlangsung hingga saat ini. Di antaranya adalah terkait dengan sejauh ini dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menilai bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sejauh ini masih terlalu berpihak. Begitu artinya tidak diberikan kesempatan yang sama kepada pihak jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum Jessica. Otto Hasibuan juga menjelaskan bahwa sejauh ini terkait dengan rekaman CCTV yang sudah dihadirkan, dipublikasikan dan juga diputar dalam persidangan hanya terfokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso selama berada di dalam Cafe Olivier. Artinya dari kuasa hukum Jessica juga sebenarnya menuntut pihak jaksa penuntut umum seharusnya menghadirkan CCTV secara utuh, tidak hanya terfokus pada scene atau momen di saat Jessica sudah tiba di Cafe Olivier. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Sekarang kita kan hanya fokus Jessica. Nah, coba dibuka Rangga, coba dibuka Agus. Apa yang terjadi? Coba umpamanya contoh ya,
Rangga mengambil es dari kulkas, ketika kemudian dimasukkan susu di tempat lain. Nah, proses dari ambil es ke tempat memasukkan susu itu hilang. Nah, bagaimana kita bisa jamin tidak ada peristiwa hukum di sini? Nah, itu sebab saya katakan, tolong masyarakat jangan langsung percaya. Saya minta keadilan. Tolong tunjukkan CCTV, bukan hanya Jessica, tunjukkan CCTV terhadap Rangga, kepada Agus, supaya kita bisa lihat yang berbuat itu siapa. Hingga saat ini persidangan belum dimulai, Elvita. Kami masih akan terus memantau apa saja keterangan dan bukti baru yang bisa berhasil digali dari keterangan nanti yang rencananya akan diberikan oleh ahli psikologi dan juga asisten rumah tangga yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Elvita. Ya baik, Jessica Wawar, terima kasih untuk laporannya. Bagaimana perkembangan terbaru dari persidangan pembunuhan Mirna ini? Hingga saat ini persidangan masih terus berlangsung, Zilvia. Setelah tadi sempat break selama 30 menit, kemudian sidang dengan menghadirkan atau mendengarkan keterangan dari atau pandangan dari ahli psikologi Antonia Ratih ini kembali dilanjutkan dengan agenda yaitu sudah berlangsung pada penggalian materi yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan. Dalam ruang sidang kami sempat memantau memang sempat terjadi perdebatan begitu antara Otto Hasibuan bersama dengan Antonia Ratih, di mana kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini kembali mempertanyakan sebenarnya terkait dengan bagaimana perilaku atau kelaziman perilaku dari Jessica Kumala Wongso berdasarkan analisa yang dipantau dari rekaman CCTV di Cafe Olivier pada saat kejadian meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Dalam perdebatan tersebut memang beberapa kali Otto Hasibuan menanyakan apa dasar dan adakah ukuran yang jelas begitu terkait dengan kelaziman seseorang dalam berperilaku, karena sebelumnya Antonia Ratih menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso ini terlihat cenderung tenang pada saat dalam rekaman CCTV ketika Wayan Mirna Salihin sudah merasakan kesakitan, dan hal tersebut juga bisa dibuktikan pada saat ahli psikologi ini melakukan wawancara atau interview langsung bersama dengan Jessica Kumala Wongso pada saat penyidikan masih berlangsung di Mapolda Metro Jaya. Dan hal tersebut menurut Antonia Ratih memang ada hal yang sangat atau bisa dikatakan cukup mengganjal dari Jessica Kumala Wongso pada saat Wayan Mirna Salihin sudah merasa kesakitan. Antonia Ratih tadi mencoba memaparkan terkait dengan biasanya jika dua orang sahabat bertemu ketika sudah terpisah begitu dalam waktu yang lama, apalagi dalam konteks pertemuan Wayan Mirna Salihin bersama dengan Jessica Kumala Wongso ini merupakan pertemuan yang diundang begitu oleh Jessica Kumala Wongso, adalah sebuah ketidaklaziman ketika Wayan Mirna Salihin atau salah satu sahabatnya mengalami kesakitan atau mengalami musibah hingga tergeletak di lantai, dan ekspresi dari salah satu orang atau ekspresi dalam hal ini terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hanya biasa saja. Bisa dikatakan Antonia Ratih ini juga bisa menjelaskan bahwa Jessica memberikan ekspresi yang bahkan tidak menunjukkan rasa panik sama sekali, padahal bisa dikatakan kondisi Wayan Mirna Salihin pada saat itu sudah dalam keadaan sekarat. Dan Antonia Ratih memang membandingkan bagaimana ekspresi dan respon dari Jessica Wongso ini dengan Hani yang berada dalam satu lokasi pada saat kejadian di Cafe Olivier tersebut terjadi pada Januari 2016 yang lalu. Hingga saat ini memang proses tanya jawab masih terus berlangsung. Sebelumnya ada juga sejumlah kejanggalan yang disampaikan oleh Antonia Ratih, tidak hanya kejanggalan pada saat Wayan Mirna Salihin sudah merasa kesakitan, namun memang ada beberapa hal yang ditemukan cukup janggal pada Jessica Kumala Wongso, terutama pada saat Jessica Wongso memindahkan beberapa paper bag begitu di atas meja, dan ini menunjukkan dan maksud kami ini memang menyatakan atau Antonia Ratih menyatakan bahwa ada kemungkinan bisa saja manipulasi terjadi penaburan sianida di dalam atau pada saat momen paper bag berada di atas meja. Namun sekali lagi belum ada hingga saat ini bukti yang menunjukkan bahwa Jessica Kumala Wongso merupakan pelaku penabur sianida dari kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin yang menyebabkan Mirna Salihin tewas di Cafe Olivier Januari 2016 yang lalu. Zilvia. Ya, Jessica, apa saja kemudian yang ingin digali dari pembantu Jessica Wongso yang rencananya juga akan dihadirkan sebagai saksi?
Menarik memang untuk mengetahui apa saja yang ingin digali dari jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim tentunya pada keterangan nanti akan disampaikan oleh pembantu Jessica Kumala Wongso ini, karena pembantu atau asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso sangat dicari begitu dan dinilai nanti keterangan yang akan disampaikan merupakan salah satu keterangan yang cukup signifikan akan berpengaruh pada perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa hingga berkas sudah sampai ke penuntutan dan juga bahkan persidangan, pihak penyidik dari Polda Metro Jaya belum bisa menemukan celana Jessica Kumala Wongso yang diduga sobek akibat kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang ada kopi sianida begitu. Ini yang akan coba kemungkinan digali oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, dan juga kemungkinan nanti akan dikonfirmasi oleh pihak pembela dari Jessica Kumala Wongso. Namun kami memang belum bisa memastikan pukul berapa nanti sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dan juga penjelasan begitu dari asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini. Hingga saat ini persidangan masih terus berlanjut dengan agenda mendengarkan pendapat dan pandangan dari saksi ahli yaitu Antonia Ratih. Kami masih akan terus memantau, Zilvia, bagaimana jalannya persidangan terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini, terutama salah satu keterangan yang paling ditunggu-tunggu yaitu kesaksian nanti akan disampaikan oleh asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio, Zilvia. Sementara itu, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, mengatakan pendapat saksi ahli Antonia Ratih Ainjarani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa membuktikan apa-apa. Oto beralasan pernyataan saksi bersifat pribadi dan bersifat spekulatif. Menurut Oto, kesaksian saksi ahli Ratih tidak dapat dikatakan independen karena sebelumnya psikologis klinis membantu kepolisian sehingga apa yang dijelaskannya tidak netral. Pada sidang lanjutan pembunuhan Mirna Salihin kemarin, psikologis klinis Ratih dihadirkan sebagai saksi ahli untuk memberikan kesaksian mengenai kejiwaan Jessica Kumala Wongso. Kita kan sudah lihat sidang ini. Sebenarnya kalimat kuncinya satu, yaitu pertanyaan hakim yang sebelah kanannya ketua kan. Ada pertanyaan yang mengatakan, apakah semua perilaku-perilaku yang saudara jelaskan ini bisa disimpulkan bahwa Jessica melakukan sesuatu? Dia bilang tidak. Ya jadi untuk apa kita periksa perilaku ini? Karena ternyata nggak bisa disimpulkan untuk melakukan sesuatu. Gitu. Kedua, kan tadi kan sudah dikatakan, saksi ini sendiri kan sudah mengatakan dia membantu polisi. Jadi namanya membantu polisi, akhirnya seperti itulah kesaksiannya kan, dia assist, dia bilang. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi, sebenarnya dia nggak independen. Karena dia sudah sebelumnya itu membantu polisi. Jadi otomatis menurut saya, di sini pun dia kan juga